Apa itu YOLO yang disebut gantikan gaya hidup YOLO di tahun 2025? Kawan Puan, beberapa waktu terakhir viral istilah YOLO yang disebut menggantikan tren gaya hidup YOLO. YOLO atau You Only Live Once tentu sudah tidak asing lagi di telinga kawan Puan, khususnya Gen Z. Lantas, apa bedanya YOLO dengan YONO sehingga tren gaya hidup tersebut bakal ditinggalkan ya? Daripada penasaran, yuk simak informasi selengkapnya seperti merangkum dari Mail Business Newspaper di bawah ini. Gaya hidup YOLO atau You Only Live Once sempat mendominasi generasi muda dengan semboyan hidup hanya sekali. Dalam tren ini, orang-orang lebih fokus pada kebahagiaan sekarang dengan mengutamakan pengalaman dibandingkan persiapan masa depan. Namun, di tengah perubahan ekonomi global dan kesadaran akan keberlanjutan, muncul istilah YONO atau You Only Need One. Pada dasarnya, YOLO berakar pada konsumsi yang memprioritaskan kesenangan jangka pendek seperti berwisata, makan di luar, atau mengejar hobi. Namun, tren ini sering dikritik karena konsumsi yang berorientasi pada kepuasan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Ketika ekonomi global menghadapi tantangan seperti kenaikan harga, suku bunga, dan inflasi, tren ini mulai bergeser. YONO pada akhirnya hadir sebagai antitesis dari YOLO. Orang-orang yang memilih YONO hidup dengan meminimalkan kepemilikan barang dan hanya mengonsumsi hal-hal yang benar-benar diperlukan saja. Prinsip tren gaya hidup YONO mencakup keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Lalu, mengapa YONO menarik untuk generasi Z? Generasi Z dikenal gemar mengekspresikan diri melalui konsumsi. Namun, tren low consumption core mulai muncul sebagai reaksi terhadap budaya konsumsi impulsif yang didorong media sosial. Misalnya, tantangan seperti 10,000 Won Challenge yang sempat populer di Korea Selatan. Tren ini memperlihatkan bagaimana seseorang bisa hidup dengan anggaran terbatas tanpa kehilangan kebahagiaan. Nunu Kohler, seorang jurnalis Australia yang juga aktivis lingkungan, menyebutkan dalam bukunya The World of Water. Dalam buku tersebut, ia menyebutkan bahwa semakin cepat tren menyebar, semakin cepat pula kita bosan dengan produk yang kita miliki. Akhirnya, kita terus mencari stimulasi baru, menciptakan lingkungan konsumerisme yang tidak berujung. Oleh karena itu, YONO menawarkan solusi dengan mengadopsi konsumsi minimalis yang tetap stylish, tetapi memiliki fokus pada nilai dan tujuan jangka panjang. Inspirasi dari minimalisme. Ya, gaya hidup YONO memiliki akar dari konsep minimalisme yang populer di Jepang seperti Danshari dan Gonmari. Danshari yang dipopulerkan oleh Hideko Yamashita menekankan pentingnya melepaskan barang yang tidak diperlukan untuk mencapai ketenangan batin. Sementara itu, Gonmari oleh Marie Kondo mengajarkan pentingnya memilah barang berdasarkan apakah benda tersebut memercikan kegembiraan, spark joy, atau tidak. Namun, YONO melangkah lebih jauh dengan memperhatikan dampak konsumsi terhadap lingkungan. Generasi YONO cenderung memilih barang berkualitas tinggi yang tahan lama, menggunakan bahan ramah lingkungan, serta mendukung ekonomi lokal melalui pembelian produk daerah. Tren YONO membawa pesan penting tentang konsumsi yang bertanggung jawab. Ini tidak hanya mengurangi pengeluaran pribadi, tetapi juga berdampak positif pada keberlanjutan planet. Contohnya, penggunaan barang bekas, daur ulang, dan transaksi barang pre-love kini dianggap sebagai gaya hidup yang keren. Kedepannya, konsumsi generasi YONO diperkirakan akan terus menjadi penggerak perubahan sosial. Dengan prinsip hanya membeli yang diperlukan, mereka tidak hanya menekan konsumerisme berlebihan, tetapi juga mendorong kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial. Nah, demikian tadi definisi tren gaya hidup YONO dan perbedaannya dengan YOLO. Apakah kawan Puan tertarik nih untuk mencoba gaya hidup YONO? Gaya hidup ini mungkin menjadi solusi tepat di tengah tantangan dunia modern yang semakin kompleks. Selamat mencoba!